kalian bisa terhindar dari santet hanya dengan memahami cara kerja santet. Dalam video ini, di zaman serba canggih seperti sekarang, sulit rasanya mempercayai praktik ilmu hitam seperti pesugihan, santet, sihir, susuk dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu gaib ini sendiri memiliki berbagai tujuan, mulai dari menambah kekayaan, agar terlihat menarik, hingga mencelakai orang lain untuk membalas dendam. Tapi yang pasti, apapun praktik ilmu hitam yang dipilih, biasanya dalam prosesnya kerap melibatkan perjanjian dengan jin dengan syarat tumbal lewat perantara oknum dukun dengan ilmu tertentu. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudosains, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktik yang diklaim ilmiah namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Santet seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban. Benda tersebut telah diberi ramuan atau mantra tertentu oleh sang oknum dukun untuk menyelakai korban ketika dikirimkan ke dalam tubuh mereka. Para oknum dukun akan berperan dalam mengubah media itu menjadi energi dan mengirimkannya kepada target. santet yang goib dalam pseudosains. Pseudo artinya semu atau palsu, sedangkan sains, seperti yang sama-sama kita tahu adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi pseudosains adalah sebuah pengetahuan, praktek, metodologi, informasi yang seolah-olah ilmiah, akan tetapi tidak mengikuti metode ilmiah dan tidak atau belum atau bahkan gagal diuji secara ilmiah. Jadi perlu diketahui di zaman modern sekarang ini, santet dibagi dua yaitu santet racun dan santet psikologi. Misal santet racun, memberikan racun khusus kepada korban, atau menyebar racun di sekitar rumah atau di benda, pelaku bisa jadi orang dekat, atau kalau disebar dekat rumah bisa dilakukan oleh oknum yang mondar-mandir sekitar rumah di jam-jam tertentu ketika rumah sepi atau sekitar rumah tanpa ada pengawasan CCTV. Dan kalau santet psikologi, dengan cara menebar ancaman atau benda-benda aneh dan menakutkan, seperti melemparkan pocong-pocongan yang ada isi benda-benda tertentu, ular-ular berbisa, binatang mati dan lain-lain, di sekitar rumah korban. Ketika korban percaya santet, otomatis psikologi akan terganggu dan menimbulkan penyakit pikiran dan menjadi penyakit ke tubuh, yang kalau semakin lama akan sulit disembuhkan. Jika dilihat dari benda-benda yang digunakan, ada beberapa jenis santet yang paling umum ditemukan di Indonesia. Penasaran apa saja? Berikut 10 jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. 1. Paku dan jarum jahit. Paku dan jarum, juga media yang sering digunakan seseorang untuk berbuat jahat atau mencelakai kita. Bila menemukan paku berkarat dan jarum jahit yang tidak kita ketahui atau bukan milik kita, segera buang dan sambil berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar disingkirkan dari mara bahaya. 2. Kawat. Selain jarum jahit, kawat logam yang sudah berkarat juga terbilang sering digunakan untuk mencelakai orang lain. Media ini bisa dikirimkan ke dalam tubuh atau untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Kawat dan berbagai logam lain juga sering dikirim ke tubuh korban. Rasa sakit yang disebabkannya sulit untuk dideskripsikan. Dokter pun sulit mengobatinya karena santet memakai bantuan ilmu hitam. 3. Beras kuning. Media beras kuning yang merupakan campuran antara beras dan kunyit biasanya dikirim untuk menyerang seseorang dalam kegiatan bisnis usaha seperti warung kelontong, warung makan. Bila di tempat Anda menemukan barang ini segera sapu dan guyur dengan air banyak-banyak. Sambil berdoa agar diberi perlindungan dijauhkan dari mara bahaya. Namun ada juga orang yang percaya lebih baik dikencingi bila melihat barang beras kuning bertebaran di depan rumah atau usaha kita. 4. Pecahan beling kaca. Pecahan beling kaca biasanya dipakai oleh orang berbuat jahat atau mencelakai pemilik rumah. Tanda-tandanya adalah salah satu keluarga penghuni rumah tersebut akan sering sakit-sakitan, tetapi sakitnya tidak parah. Namun Anda harus mencari benda tersebut agar keluarga Anda tetap aman dan nyaman. Bila menemukan pecahan kaca beling yang tidak kenal segera ambil dan buang. 5. Bambu dan kayu bekas keranda. Bambu atau kayu bekas untuk mengangkut peti jenazah juga mempunyai aura negatif. Benda ini akan mengganggu semua penghuni rumah hingga membuat orang menjadi sakit. Oleh karena itu jangan sekali-kali membawa kayu dan bambu bekas keranda jenazah. Selain mengganggu akan menutup rezeki Anda. 6. Tanah kuburan. Media ini merupakan media yang paling berbahaya. Dalam hal-hal tertentu tanah kuburan sering digunakan untuk berbagai kejahatan misalnya untuk tenung, santet maupun ajian penyirapan atau membuat orang tertidur di dalam rumah. Biasanya media yang digunakan dari tanah kubur ini berasal dari kuburan orang-orang yang meninggalnya tidak wajar, seperti bunuh diri, kecelakaan dan lainnya. Ciri-cirinya adalah rumah terasa panas, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu penampakan juga akan sering terjadi dan akan tercium bau amis serta anyir. Penghuni rumah tersebut akan merasakan rumah yang mereka tempati seperti berada di kuburan. 7. Kain mori. Kain yang berwarna putih polos ini biasanya digunakan sebagai media membatik atau sebagai kain pembungkus jenazah. Biasanya orang yang syirik atau dendam dengan Anda akan menaruh kain mori di rumah Anda. Kain itu akan diberi 3 ikatan seperti tali ikatan pada jenazah. Tanda-tandanya adalah akan ada salah satu dari keluarga tersebut yang akan sakit pada bagian kaki.
Biasanya hal itu membuat susah berjalan, terasa berat hingga paling parah menyebabkan kelumpuhan. Jika hal itu sudah terjadi, maka segera carilah keberadaan kain tersebut. Karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal untuk membuat celaka juga membuat rezeki Anda terputus. 8. Tulang hewan. Berikutnya adalah tulang bisa berupa tulang hewan baik tulang hewan sapi, babi atau lainnya. Tulang merupakan kesukaan jin dan tulang tersebut akan diisi jin untuk ditanamkan di pekarangan rumah Anda. Tanda-tanda yang pasti terjadi adalah sering munculnya penampakan makhluk halus serta sering mengganggu penghuni rumah tersebut. Akibat dari gangguan makhluk halus tersebut bisa mengakibatkan kekacauan rumah tangga. Jika Anda sudah menemukan tulang tersebut segera ambil dan bakar atau buang di sungai. Hal ini akan membuat jin dan makhluk halus tersebut segera pergi dari rumah Anda. 9. Rambut. Media selanjutnya adalah rambut yang diikat dan diletakkan di dalam rumah Anda. Hal ini bisa mengakibatkan penghuni rumah tersebut sering mengalami sakit kepala, seperti pusing. Namun sakit kepala itu bukan sakit kepala biasa, tetapi karena ulah dari tumbal rambut. Tanda-tanda yang paling jelas adalah sakit kepala tersebut akan terus-menerus menyerang pada jam-jam tertentu. Biasanya serangan sakit kepala akan menyerang mulai matahari terbenam hingga tengah malam. 10. Boneka jerami. Boneka dari jerami yang merepresentasikan korban juga sering dipakai. Penyantet akan menusuk atau bahkan membakar boneka itu untuk menimbulkan rasa sakit pada korban. Syarat agar praktik ini bisa berhasil adalah memerlukan sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet. Bisa bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lain. Alasan santet masih dipercaya masyarakat tertentu karena pola pikir manusia terbagi menjadi 4 untuk menghadapi masalah, yakni akal sehat common sense, magis upacara atau praktik mempersuasi makhluk gaib, sains, scientific, dan agama religion. Setiap manusia pun memiliki pola pikir dominan yang berbeda-beda. Hal-hal magis juga masih ada hingga kini karena keyakinan masyarakat bahwa langkah tersebut memberikan jawaban lebih cepat daripada cara atau pola pikir lainnya. Itu cara cepat, karena logikanya gini. Kalau kita pakai agama, kita tidak punya power untuk menyuruh Tuhan. Kalau pakai scientific harus kerja keras dan lama. Tapi kalau pakai santet ilmu-ilmu magis cepat, saya bisa punya kuasa untuk sesuatu yang lain dan itu bisa saya manfaatkan. Masyarakat hingga kini masih percaya dengan magis seperti santet karena dianggap berfungsi. Tak hanya itu, magis juga dinilai menjadi kritik terhadap lembaga modern yang gagal memenuhi janji baik dalam mobilitas sosial, kesehatan, atau pencapaian psikologis. Lembaga kepolisian tidak selalu memecahkan persoalan pidana. Rumah sakit tidak menjangkau semua masyarakat karena teknologinya ataupun biayanya. Dan terakhir lembaga psikiatri tidak menjawab pula tekanan-tekanan sosial dan persoalan-persoalan warga. Agar terhindar dari santet adalah tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung orang lain. Dengan tenggang rasa kita dapat berlaku baik pada orang lain walaupun orang tersebut banyak memiliki perbedaan dengan kita.